merah putih. Semangat 45 kan semangat berjuang ya. Semangat untuk masuk ke dalam kemerdekaan, untuk masuk ke dalam pembebasan. Ya, puji Tuhan. Kita mau dengar lebih lanjut tema kita. Ini hari yang terakhir kita bicara soal anak panah di tangan pahlawan. Ya, intinya sudah 2 minggu kita belajar ini. Sebentar, saudara. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah engkau sudah mengerti? Sudah mudeng? Enggak ada yang jawab, saudara ya. Aduh, saudara ya. Kalau engkau mengerti atau mudeng, pasti engkau akan merespon. Ya Pak ya. Tapi kalau tidak merespon, why? Mengapa? Jangan sampai ngerti, itu hanya menjadi pengetahuan, nggak ada kerinduan untuk ke sana. Padahal kalau Tuhan memberi perintah, saudara, itu nggak ada pilihan. Dia itu sempurna, firman-Nya ya dan amin. Ketika dia memberi perintah, itu ya dan amin. Dan dia memberi perintah kepada kita. Dia memberi misi buat gereja ini. Adalah gereja yang dikatakan, kita semuanya kan sering mendengar pewahyuan, menjadi anak panahnya Tuhan. Gereja yang bergerak, yang maju, yang menginjil, yang memberi impartasi, yang mengubahkan. Bukan gereja yang hanya memikirkan makan dan minum diri sendiri, kesejahteraan diri sendiri, tapi gereja yang dipakai Tuhan. Amin. Saudara, kalau saya bilang gereja, kau harus satu pemikiran, gereja itu tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya. Ya, jangan berbicara gereja yang organisasi, ya, atau gedungnya. Ya. Jadi di sini, saudara, kita sudah mendengar itu, ada yang keberatan untuk menjadi anaknya Tuhan. Ada? Kalau nggak jawab tuh, saya pengen ngerti. Kalau memang keberatan ya nggak apa-apa. Nanti kita pisahkan yang berat yang mana. Ya. Karena ketika kita tidak masuk ke dalam panggilan ini, engkau hanya jadi penonton. Nah, saya pengen tahu, apakah semuanya bakal merespon menjadi anak panah atau bahkan hanya segelintir? Yang lain hanya mau nonton. Mau nonton? Mau nonton sekarang? Saya rindu saudara menjawab dengan komitmen, dengan penuh pengertian. Aku mau menjadi anak panahnya. Amin. Katakan sekali lagi, aku mau menjadi anak panah. Yes, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau kita mau memang benar-benar mau menjadi anak panah, maka kita harus belajar. Harus mau merespon, jangan menolak yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Mungkin kita nggak ngerti saudara yang dimaksud anak panah ke depan. Yang kau pikir mungkin pikirannya berat, ya. Tapi kita tidak tahu di balik itu semuanya. Karena yang Tuhan siapkan itu pasti luar biasa buat kita. Amin ya. Jadi sangat-sangat baik kalau engkau taat
dan nurut saja. Karena Tuhan menuntun untuk hal yang sangat mulia. Siap? Ya, saya akan pelan-pelan. Karena menurut saya ini luar biasa, saudara. Ini hal yang luar biasa tuh, kita dibawa Tuhan sampai ke ini. Sampai di mana ini kepercayaan Tuhan, ya. Karena anak panah adalah seperti yang kita pelajari kemarin, adalah orang yang dikhususkan, ya, orang yang akan dipakai Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya follower, ya, bukan hanya sekedar penggembira, bukan engkau masuk gerejaan, tapi kita masuk di mana di situ ada rencana Tuhan. Dan saya rindu jemaat kita ini, jemaat Petra ini adalah jemaat yang orang-orangnya adalah orang-orang yang telah dikhususkan. Semua dikhususkan. Amin. Dan ketika Tuhan hendak mempersiapkan anak panah, kau menjadi anak panah, engkau dikhususkan, diberi pelajaran tersendiri, diproses tersendiri, ya, dituntun tersendiri, karena mau jadi alatnya. Amin. Jadi kalau ada banyak orang-orang, ya, tapi yang untuk dipakai sebagai Kopassusnya Tuhan, ya, pasti akan dipilih, disingkirkan. Mereka diberi pelajaran tersendiri, diberi makan berbeda, amin, ya, diberi guru yang berbeda, difasilitasi dengan kekuatan, dengan kuasa, bahkan difasilitasi semua, baik perkara kesehatan, perkara kebutuhan, sehingga sungguh tidak ada sesuatu yang memberatkan, tidak ada sesuatu yang merintangi ketika Tuhan mau pakai engkau, mau proses engkau. Amin. Memang diproses, tapi percayalah yang proses itu Tuhan. Amin. Pribadi yang sangat bijaksana, pribadi yang sangat mengerti, pribadi yang sangat mengasihimu. Ya. Mau ya? Ya, saya mau kita mengerti baik-baik tentang hal proses ini. Memang kita sudah sering ya berbicara tentang proses. Namun satu hal, sesungguhnya proses itu meliputi dua hal. Yang satu berbicara kepribadian atau manusiawi, yang kedua berbicara secara roh. Sebentar, saya berbicara secara roh atau sisi roh kita. Ya. Kalau berbicara tentang kepribadian atau manusiawi kita, saudara, Tuhan sepanjang ini telah memproses kita, ya. Namun mari perhatikan, kita harus bisa berbeda dari prosesnya Tuhan. Perjalanan kita selamanya tidak akan ada di padang gurun. Amin ya. Perjalanan Israel tidak selamanya di padang gurun. Perjalanan Israel tidak selamanya kehausan. Dia diberi air, dia diberi mana, dia diberi daging, dia diberi tiang api, dia diberi tiang awan, dia diberi, semuanya dipersediakan prosesnya. Tapi akan tiba waktunya dia masuk ke tempat yang berbeda. Dikatakan di situ bahwa kau tidak usah menanam, di situ akan tumbuh pohon yang bisa berbuah sendiri. Ada begitu loh, saudara. Nah, namun mari kita perhatikan, saudara, kalau kita lihat di pewahyuan, saya ingin kupas sedikit-sedikit. Kita ini bagaikan bambu, saudara, yang akan dilewati air. Namun bambu itu kan ada ros-rosnya ya, ada penghambatnya, ada penghalangnya. Kita harus bersihkan dulu.
Supaya apa? Supaya air bisa lewat. Nah, jadi mari kita berbicara tentang proses pribadi kita. Proses manusiawi kita. Ya, kita harus tahu apa sih yang menghalangi berkat Tuhan. Apa yang menghalangi aliran surgawi itu tidak sampai ke kita. Ingat saudara, tidak selamanya engkau ada di padang gurun. Kalau sekarang adalah zaman surga terbuka, tapi engkau tidak bisa menikmati surga terbuka. Kau perlu tahu apa penghalangmu. Jadi perlu merenung, perlu introspeksi, perlu sampai tahu. Kalau sudah merenung, introspeksi, berdoa tetap tidak tahu, kau harus puasa. Besok Rebo, bukan kebetulan ya, acaranya doa puasa ya. Saya harap semua jemaat Tuhan, kau tidak bisa bilang kuat atau tidak kuat, karena puasa kita itu berbeda ya, tidak ditentukan waktu, tapi waktu makan tidak ditentukan. Tapi hatimu, sikapmu, kerinduanmu harus merendahkan diri. Untuk mendengar teguran, ya, untuk mendengar suara Tuhan, firman-Nya, supaya engkau ngerti salahmu. Ya, kalau dengan cara nasihat, cara firman engkau enggak ngerti, itu kenapa? Ada kesombongan. Merasa engkau sudah baik-baik saja, sudah pelayanan, berkarunia, ya, merasa pinter, sehingga enggak pernah ngerti kekuranganku apa di hadapan Tuhan, salahku apa, pelanggaranku apa, yang menghalangi anugerah Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan itu apa, enggak ngerti. Siap puasa saudara? Ya, kita akan puasa massal karena saya rindu kita mengalami perubahan. Karena sudah saatnya kita mau dipakai Tuhan. Bukan ngurusin soal perut, bukan mengurusin soal utang piutang, bukan ngurusi pergumulan yang tidak pernah selesai, tapi kita mau ngurusin bagaimana kita dipakai Tuhan. Amin. Bagaimana kita menjadi anak panah-Nya. Kita mau masuk ke situ. Semua puasa ya. Kita dan malamnya ada doa puasa, silahkan datang yang di Semarang. Karena kita enggak buka online ya. Yang di luar kota berdoa sendiri ya. Tuhan pasti lawat sejauh kerinduanmu ya. Sedalam kerinduanmu Tuhan pasti lawat ya. Itu karena Tuhan adil ya. Jadi kalau kita tetap tidak bisa dengar Tuhan bicara. Coba kita lihat dulu ya. Tuhan bicara itu dengan berbagai hal. Kita buka kitab Ayub dulu. Karena menjadi anak panah kau harus mengerti ini. Kau harus selesai dengan masalahmu. Ya, kita harus selesai dengan pergumulan. Kau harus peka. Ayub pasal 33. Mulai ayat 14. Ayub pasal 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ya, perhatikan. Kalau Tuhan sudah menegur, Tuhan sudah berbicara, tapi tidak diperhatikan. Ya, Tuhan itu berbicara awalnya lembut, kemudian kasar, kemudian keras. Ya, lanjutkan 15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, 16. maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ya,
Jadi dia tuh menegur, dikatakan mengejutkan. Sampai di sini dulu Israel. Jadi mari kita lihat mungkin dengan segala persoalan, pergumulan, hal-hal yang tidak dinyana, ya, tidak diperkirakan, yang mengagetkan. Dia sedang berbicara. Dia berbicara melalui kegagalan. Ya, dia berbicara melalui penyakit. Dia berbicara melalui hal-hal yang tertunda misalnya. Dia berbicara dengan banyak hal. Ketika Tuhan menegur dengan firman, dengan pewahyuan gak bisa dengar. Ditambah lagi dengan berbagai hal. Tujuannya apa? Tujuannya nanti baca selanjutnya ya. Banyak gitu sampai akhir baca. Tujuannya supaya kita masuk tetap ada di rencana Tuhan. Tidak masuk ke yang penderitaan. Ya. Tujuannya seperti itu. Jadi mari besok Rabu sungguh-sungguh itu kita kerjakan. Enggak ada alasan enggak kuat ya. Ingat lagi saudara, kau bahkan berdoa sejak saat ini supaya besok Rabu bisa berpuasa. Amin ya. Nah, itu luar biasa. Jadi kembali lagi, kenapa orang tidak bisa masuk teguran? Karena kesombongan. Maka perlu merendahkan diri, yaitu dengan berpuasa. Berpuasa itu merendahkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Siap ya? Karena engkau mau jadi anak panah. Ini bagian dari prosesmu. Amin. Suruh puasa diam aja saudara. Ya, kadang-kadang begini saudara. Ketika Tuhan melimpahi kita dengan firman, Tuhan melimpahi kita dengan pelayanan, Tuhan melimpahi kita dengan anugerah pewahyuan, pemakaian Tuhan yang dahsyat. Orang kembali tidak mengerti, tidak menyadari kalau sebetulnya dirinya sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau tidak ada kesempatan untuk bertobat, tidak tetap saja sampai akhirnya tidak menyadari, fatal. Kita lihat Matius pasal 7, ini kita sudah kenal semua ini. Tapi mari kita perhatikan, ini orang hebat saudara. Kenapa dia tidak menyadari saudara? Apa Tuhan tidak berfirman? Pasti sudah berfirman. Matius pasal 7 kita baca ayat 22 dan 23. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23, hal pengajaran yang sesat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya, orang ini tuh hebat loh saudara. Ada nubuatan, ya, ada mujizat. Pemakaian Tuhan tuh hebat. Tapi dia tidak menyadari kalau ternyata pembuat kejahatan. Ya. Jadi dia pikir dia baik-baik saja, dia bisa klaim Tuhan, tahu aku sudah bernubuat, aku sudah melayani, aku sudah kerja keras demi namamu. Dia bisa ngomong seperti itu, pede banget saudara. Ya. Artinya kesalahannya itu tidak disadari. Makanya pentingnya kita itu merendahkan diri, pentingnya bersekutu, pentingnya mendengar teguran. Sudah sehebat ini tidak menyadari kalau yang dikerjakan adalah kejahatan dan ditolak Tuhan. Jadi saudara mari perhatikan, karena kita mau diluncurkan, dilesatkan
tempatkan, ditaruh kemanapun, kalau di dalam diri kita ini melenceng, ya, hati-hati. Untuk itu merendahkan diri, introspeksi, ya, punya kepribadian yang baik, mental kerajaan, itu sangat diperlukan supaya tidak kepedean seperti orang ini. Enggak ada namanya, Tuhan enggak kenal orang-orang jahat. Dia hanya mengenal anaknya, miliknya, anak panahnya. Itu yang dia perhatikan, yang dia kenal. Jadi untuk menjadi anak panahnya ini, itu bagian dari persiapan secara kepribadian kita, itu sangat penting. Amin ya. Siap saudara ya. Ya, itu luar biasa karena Tuhan inginkan kita berhasil. Tuhan tidak inginkan ada anak panah yang bengkok, yang tidak tepat sasaran. Ya, untuk itu Tuhan mengajar kita. Jadi ketika engkau memang sungguh-sungguh pengen menjadi anak panah, belajar lagi. Saya rindu engkau mempelajari lagi ya tema ini. Jangan engkau hanya mendengar firman di minggu saja. Itu takkan cukup. Nanti hasilnya engkau akan jadi penonton, tidak menjadi pelaku. Kau tidak akan menikmati. Ya, jadi kalau enggak bisa hadir, tetap harus belajar lewat linknya. Siap? Ya. Yang kedua adalah belajar tentang sisi rohani. Sisi rohani ini yang pertama kita harus tahu dulu tentang iman, tentang Tuhan. Karena kerja kita ini adalah berdasarkan iman dan Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Kalau kemarin ada pewahyuan saudara, bahwa ada gawang itu pendek. Tapi Tuhan inginkan gawang kita itu tidak pendek, tapi sampai ke surga. Artinya tidak ada batasan apa-apa. Amin. Kalau gawangnya pendek, susah untuk menggolkan apa-apa. Tapi kalau gawangnya di atas, saudara, batasan itu di surga, maka kita bisa lakukan apa saja. Amin. Saudara percaya itu? Ya. Jadi mari kita lihat, ketika kita tidak belajar tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terhentikan. Tuhan yang supranatural, yang semuanya bisa. Ketika kita tidak tahu itu, maka kita tidak akan melesat dengan baik. Karena semuanya akan dibatasi, ini aku tidak bisa. Ini tidak mungkin. Maka kita tidak akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Padahal anak panah ini akan dilesatkan, akan diluncurkan, terserah mau Tuhan. Untuk pekerjaan apa. Tapi yang jelas kita dipakai untuk menjadi berkat. Baik untuk kota-kota maupun untuk bangsa-bangsa. Terlebih untuk bangsa ini. Amin. Amin. Saya teringat saudara. Dari yang tidak memberi batasan ini, batasan jangan pendek-pendek, saudara ya. Waktu perjalanan pelayanan ke Sleman, saudara, saya itu bicara tentang memberi makan. Ya kita ngomong-ngomong gitu, terus pokoknya saya ngomong, masa hanya orang sedikit saja, bukan gereja kita gitu ya, dalam pelayanan gitu, kita harus memberi makan gitu. Saya berpikir begini, 5.000 orang saja, orang laki-laki, Tuhan suruh memberi makan. Ya, ketika saya ngomong itu, Roh Kudus terus berbicara. Dalam hati saya gini, apakah Tuhan tidak mikir ya,
itu hari sudah petang, tidak ada supplier roti, tidak ada pabrik roti lah ya, tidak punya uang, tidak ada apa-apa. Tapi perintahnya adalah beri mereka makan. Saudara, mari kita perhatikan. Saya mempelajari tentang perintah ini. Perintah di mana Tuhan tidak melihat keadaan. Tuhan tidak melihat apa yang terlihat. Yang dia lihat adalah ini harus diberi makan. Amin. Ini tidak boleh kelaparan. Mereka akan pulang, mereka dengan kondisi diberkati. Itu perintah. Saudara, ketika berbicara tentang gawang ini saya ingat itu. Apapun perintahnya jangan dibatasi. Ini sudah repet-repet, sudah mau gelap, nggak ada roti, nggak ada supplier apa-apa, nggak ada uang. Masa diperintahkan untuk memberi makan? Namun kita semuanya tahu itu terjadi, itu terlaksana. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada kata tidak bisa. Amin. Mari kita lihat. Ketika engkau melihat batasanmu, ini enggak ada sesuatu, enggak ada apa-apa, enggak ada sarana untuk memberi makan dan engkau mengatakan tidak, maka tidak akan terjadi. Artinya untuk setiap firman, setiap perintah, jangan dibatasi dengan keadaan. Ketika Tuhan ingin memerintahkan engkau jadi anak panah, engkau menjadi orang pilihan Tuhan, jangan mengatakan itu berat, aku tidak bisa, aku tidak mampu, itu bukan bagianku. Aku hanya ibu rumah tangga, aku tidak pernah sekolah teologi. Jangan banyak alasan. Amin, saudara. Ketika Tuhan perintahkan apa saja, jangan dipikir. Ketika engkau bilang tidak, maka itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kita tahu bahwa itu perintah, itu firman, kita mau mengerjakan dan terjadilah hal yang supranatural. Amin, saudara. Engkau percaya? Inilah yang perlu kau persiapkan dari sisi rohani, sisi pengetahuan tentang firman, sisi pengetahuan tentang iman, sisi pengetahuan tentang siapa Tuhan kita. Yang tidak terbatasi. Dan Tuhan sudah bicara, jangan buat sekat, jangan punya gawang, tapi taruh gawangmu itu di surga. Di hadirat Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa membatasi engkau menggolkan apapun. Amin. Amin, saudara. Saya rindu engkau mengerti ini dan mulai dengar-dengaran suara Tuhan. Kerjakan. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau intens bersama Tuhan, engkau mendengar perintahnya, kau akan punya pengalaman dan luar biasa. Jangan sampai engkau mendengar firman-Nya, misalnya firman-Nya baik ya, kau akan jadi dokter besok, jadi memberkati gini-gini. Diimani saja tapi tidak melakukan apa-apa. Karena untuk mencapainya ada proses. Untuk menjadi anak panah dalam pemakaian Tuhan ada proses. Proses yang cukup panjang. Janji Tuhan dengan sumpah akan membawa Israel ke penggenapan firman-Nya, yaitu negeri yang penuh susu dan madu. Prosesnya 40 tahun. Dia bersumpah loh, dia janji. Artinya tidak akan pernah gagal. Tapi harus masuk proses 40 tahun. Jadi Tuhan tidak akan pernah gagal menjadikan gereja ini menjadi anak panahnya, menjadi puzzle-nya. Namun perhatikan, jangan ada kegagalan di
personal. Amin saudara, ya. Jangan engkau kepedean, perhatikan kemajuanmu. Kalau engkau enggak maju-maju, berputar-putar begitu saja, kau harus puasalah, introspeksi. Mengapa itu terjadi pada dirimu? Karena keadaan sekarang ini adalah Tuhan kita hidup, Tuhan mengasihi kita, surga terbuka buat kita. Tapi kalau engkau enggak maju-maju begitu saja, segera mengerti serosnya atau hambatanmu. Harus segera. Puasa bukan puasa saja loh saudara. Kau harus merendahkan diri, berdoa, cari Tuhan. Maka dahsyat, ya. Kalau kau lihat di Yesaya pasal 58 di bawah-bawahnya itu dahsyat, ya. Matahari di tengahmu, saya enggak akan bahas itu lagi kelamaan, saya baca, ya. Nanti masuk ke situ ya. Itu luar biasa, dan biarlah engkau punya pengalaman di situ, karena berbicara anak panah, pemakaian Tuhan pada dirimu, kau harus punya banyak pengalaman di dalam Tuhan, ya. Kau terima bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirimu, bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana kekuatan firman. Kau kita harus alami itu. Siap? Ya. Jadi jangan buat gawang, ya. Dan supaya kita tahu saudara, kalau Tuhan sudah berbicara, saya akan pelan-pelan saudara, karena artinya begini, kalau Tuhan sudah menetapkan destinemu, ya, destiny gereja ini, siapa engkau, besok jadi bagaimana, sekolah di mana, kerja di mana, pasanganmu siapa, misalnya gitu saudara, sudah ditentukan, ya, di acara ini. Namun kita tidak taat, kita memberontak karena pemberontakan atau itu sebuah kebodohan, ya, sebuah kebodohan. Dan kenapa kebodohan? Karena enggak ngerti, ya. Dan ketika saya merenungkan kebodohan, ada pewahyuan lagi ya, hari Rabu apa kemarin ya, dari Pak Budi kelihatannya, ada gadis bodoh. Saya perhatikan gadis-gadis ini berbicara gereja, berbicara pribadi. Kenapa bodoh saudara? Karena pakai pikiran sendiri. Dia berjalan tidak bersama Tuhan. Bodoh kan? Padahal Tuhan akan menyertai kita. Coba kita lihat kebodohan ini saudara. Itu jangan sampai terjadi. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, mari kita lihat saudara, ketika kita membangun tidak bersama Tuhan, engkau berjalan tidak bersama Tuhan, engkau berusaha tidak bersama Tuhan, dikatakan sia-sia. Ini kebodohan. Ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman-Nya, ada kuasanya yang menyertai kita, tapi orang milih nggugu karpe dewe. Apalagi ketika
tahu bahwa ini pewahyuan bakal berbeda dengan rencanaku, terus enggak datang tanya-tanya Tuhan. Karena nanti, wah jawabnya pasti saya suruh bertobat. Jawabnya pasti saya suruh introspeksi. Padahal aku pengen cepat mengerjakan ini. Udah kerjakan saja. Menurut hitungan manusia, untung nih. Ya. Mari kita lihat, tidak bertanya-tanya. Tidak butuh Tuhan. Sok pinter. Karena memang pinter misalnya ya, pinter dalam beda hal. Ya. Sok berhikmat. Padahal tidak berhikmat. Di sini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi apapun yang kita kerjakan, jika tidak ada Tuhan di situ, ujungnya zero. Ujungnya kosong, ujungnya nol, saudara. Kau akan hanya buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, kesempatannya sudah hilang. Hanya sia-sia. Banyak orang, saudara, kerja keras. Banyak uang. Di akhir hidupnya, penyakitnya banyak. Uangnya habis untuk berobat. Belum tidak sejahtera. Ya. Belum sakit, namanya sakit kan gak enak. Tidak bisa menikmati dan berujung pada kematian. Mending kalau bisa bertobat selamat. Kalau enggak, untuk apa? Semua sia-sia. Itu hanya suatu contoh, saudara. Dan itu jangan sampai terjadi karena penglihatannya ada gadis bodoh. Ya, jangan yang kau lakukan adalah inspirasimu sendiri. Yang kau lakukan adalah hanya cita-citamu sendiri. Yang kau lakukan adalah kegerakanmu sendiri, tapi tidak ada Tuhan di situ. Itu jangan sampai terjadi. Sekarang ini Tuhan ada surga terbuka. Mengapa tidak bertanya-tanya? Mengapa tidak memulai bersama Tuhan? Amin. Kita harus gunakan kebaikan dan fasilitas yang luar biasa dari surga ini. Karena kita tidak ingin waktu kita sekarang ada yang sia-sia, ada yang kebuang. Karena Tuhan sedang membawa kita sungguh menjadi anak panah-Nya yang akan dipersiapkan. Amin, saudara. Ya, jadi tidak ada lagi karena waktunya sudah dekat. Beberapa kali ada pewahyuan kuda merah, kuda hitam. Ya, ini sedang bekerja-kejaran, saudara. Waktunya singkat. Jadi ketika kita masih ada menikmati musim kebaikan Tuhan ini, persiapkan dirimu. Amin, saudara. Serindu kita semuanya mengerti ini ya, karena ayat selanjutnya berbicara tentang anak panah. Sekali lagi ya, kita buka ayat selanjutnya. Ayat 3. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya. Jadi anak panah diperlukan, siap ditabungnya supaya pahlawan ini berani menantang musuh di pintu gerbang. Amin. Tidak ada panah-panah berarti tidak ada perlawanan. Berarti di sana akan ada penjajahan, di sana akan ada penderitaan. Kita tidak bisa membebaskan apa-apa tanpa anak panah.
Pahlawan ini berbicara gembala yang Tuhan pakai. Jadi kalau kalian tidak menjadi anak panah, bagaimana kita akan dipakai Tuhan untuk mengeksekusi, untuk mengekspansi kemerdekaan dari perbudakan dosa di mana-mana. Untuk menjadi terang di mana-mana. Untuk dipakai Tuhan men-take over kota atau mengubahkan bangsa. Itu tidak mungkin. Melaluinya adalah anak panah. Kita tidak hanya berdoa saja untuk Indonesia, tapi harus ada orang-orang yang mengeksekusi di situ. Ada orang-orang, ada terang yang menjadi berkat di situ. Dan engkau harus dipersiapkan. Anak-anak muda, engkau belajarlah dengan baik-baik. Berimanlah, engkau akan dipakai Tuhan menjadi orang strategis. Mentalmu, moralmu harus baik. Pengetahuanmu tentang Tuhan, tentang iman, tentang kuasanya harus baik. Amin. Demikian juga orang tua, engkau bisa dipakai dengan banyak hal di domainmu masing-masing. Semuanya anak panah. Amin. Semuanya bekerja untuk Tuhan. Siap saudara? Saya sangat bersyukur karena ini bukan sembarang orang. Orang yang menjadi anak panah adalah pilihan Tuhan. Orang yang sudah dikhususkan. Sudah dikhususkan, pelajaran pun khusus, prosesnya pun khusus, makanannya khusus. Ya. Jadi saya rindu kita bisa menangkap anugerah ini dengan luar biasa. Engkau siap? Ya. Banyak hal sebetulnya yang Tuhan persiapkan, tapi saya takut engkau tidak bisa makan banyak-banyak. Yang saya tahu, rindukan engkau bisa berkemenangan di marketplace. Engkau tahu firman, engkau hidup benar, engkau beretika, engkau taat, engkau akurat. Ya, hal-hal seperti itu adalah kebutuhan untuk menjadi anak panah di tangan pahlawan. Siap ya? Ya, siapkan dirimu karena anak panah adalah orang yang membawa hal yang luar biasa dari surga. Ya, engkau pun harus menjadi luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Namaste Kara, semuanya ambil saat teduh. Berdoalah, bersyukurlah, karena Tuhan hendak melayakkan engkau menjadi anak panahnya. Bersyukurlah, engkau adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Engkau berbeda, engkau akan dipersiapkan. Dan satu hal, siapkan dirimu. Nama takalawa sekar, karena ini yang terbaik untukmu. Nama sekara batakala wasekara matakala. Rindukan engkau berdoa untuk bangsamu. Engkau jadi berkat untuk bangsamu. Nama takala wasekara kala wasekere. Karena engkau memiliki hati Tuhan. Karena engkau memiliki kasihnya Tuhan. Lawasekere, hati Tuhan untuk membebaskan, untuk menyelamatkan bangsa ini. Hati yang mengasihi bangsa ini itu hati Tuhan. Biarlah itu ada di dalam dirimu, miliki hatinya. Nama engkau punya beban untuk menjadi berkat, untuk membawa terang, untuk mengimpartasi. Nama sekara mata kalawasa, kita pujikan. Pujian nomor 4. Nama sekara mata kalawasa. Biar Tuhan menggenapi janjinya atas negeri ini. Biar nama Tuhan dimuliakan di negeri ini. Ada terang. Ada lawatan Tuhan. Nama kita akan berdiri di atas bangsa ini. Berdiri di hadapan Tuhan untuk bangsa ini.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan, Benar Tuhan, Kau akan mengenapi. atas negeri. Rindukan, biarlah hatimu rindu pada Hatiku kemuliaan Tuhan di negeri ini. melihat Mari kita bangkit berdiri sekarang. Hatiku rindu melihat curah Rindukan, berawal dari hatimu. tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Katakan ya Tuhanku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, nyatakan